Baik, untuk Anda yang mengikuti Hitam Putih dari segmen pertama tadi, ini adalah Anissa dan kita membuka donasi untuk Anissa di Bank BTN. Donasinya kita keluarkan di bawah ini atas nama Ira Siti Hartati. Oh, belum bisa dinaikkan. Oke, baik, kalau gitu saya sebutkan saja. Mohon buat Anda yang mau membantu, mohon dicatat karena kita belum bisa menaikkan template di bawah. Ini adalah Bank BTN, ya, Bank BTN di nomor 00519 00519 0151 000326 dan sudah kami masukkan ke Twitter kami di @hitamputih7. Jadi silakan bagi Anda yang mau membantu, silakan. Kita membuka donasi atas nama siapa tadi? Anissa siapa? Sasmira. Oke. Jadi silakan, kita sudah melemparkan ke Twitter kami. Bagi Anda yang bantu silakan cek di Twitter kami atas nama Ira Sri Hartati. Atas nama Ira Sri Hartati. Baik, kita juga mau ngundang seorang dokter karena sebenarnya saya udah ada dokter di sini, cuman dokter saya ada apa? Enggak. Iya. Dokter saya kurang ilmu pengetahuan. Nah itu, saya bukan kurang ilmu pengetahuan, tapi saya kurang mendalami. Oh, kurang mendalami. Iya. Kalau yang ini kan pas bidangnya, pas ya kan? Bidangnya. Kalau aku kan dokter umum, kalau ini udah spesialis dan memang bidangnya. Jadi kalau Mas Dedi mau tanya sampai ke akar-akarnya, sampai tembus lebih dalam lagi, silakan. Kalau kamu dokter? Kalau aku dokter umum? Iya. Dokter umum saya flu dikasih obat diare saya. Masa sih? Lo bagus, yang penting flu-nya hilang kan? Oh iya, tapi jadi diare ya? Gak apa-apa, berarti itu masalah baru biar berobat lagi ke aku. Oh iya benar. Iya. Wah, ini adalah Dokter Ziki Zombaya, dokter spesialis syaraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dokter Ziki ya, berarti ya? Ziki, silakan dokter. Oke. Silakan, boleh bicara dok. Nah, oke. Tadi saya ini kursi berat sekali. Tadi saya di segmen 1 sempat ngomong bahwa sebelum kita ke meningitis. Jadi benarkan kalau saya salah. Benarkan kalau saya salah, maksudnya walaupun saya salah, tolong Anda bilang benar ya. Iya kan, benarkan kalau saya salah. Diralat bila ada kesalahan. Oh iya, kan saya bilangnya benarkan kalau saya salah. Oh iya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali ketidakpengetahuan tentang antibiotik menurut saya. Karena biasanya kalau orang flu sakit langsung dikasih antibiotik. Sedangkan antibiotik setahu saya untuk bakteri bukan untuk virus. Benar tidak itu dokter? Karena harus dibenarkan ya benar. Benar. Karena harus dibenarkan. Benar. Tapi kenapa banyak sekali dokter yang akhirnya langsung memberikan antibiotik itu dok? Sebenarnya mungkin kalau untuk mengetahui itu suatu virus atau bakteri itu memang agak susah. Karena biasanya virus sama bakteri baru berdiferensiasi atau berubah gejalanya setelah 3 atau 5 hari. Kalau ada pasien datang terus itu masih dalam onset sekitar 2 hari, biasanya dokter nggak ambil resiko jadi memberi antibiotik. Memberikan untuk antibiotik. Mengcover, karena belum bisa didiferensiasi antara virus dan bakteri. Tapi secara teori yang Mas Dedi bilang benar. Sedangkan antibiotik yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk kita kan. Betul. Okay. Tapi ada yang bilang juga dok, katanya kenapa dikasih antibiotik? Mungkin karena kayak di Indonesia jelek, banyak polusi segala macam. Jadi supaya penyakitnya tidak tambah parah dan tidak terjadi infeksi sekunder gitu. Gimana? Betul, dokter sebelah saya soalnya kan. Salah kan saya nanya sama dokter. Iya, tapi betul. Maksudnya karena ya balik lagi, kita lingkungannya itu jarang kondisi kita terinfeksi virus saja. Biasanya karena kondisi lemah, virus masuk. Beberapa saat kemudian karena kondisinya yang lemah, bakteri juga akan masuk. Jadi antibiotik jatuhnya sebagai payung. Payung, pengcover. Iya, mengcover. Oke, baik. Kalau meningitis sendiri, ini sebenarnya kenapa, dokter? Meningitis itu sebenarnya itu basicnya adalah infeksi ya. Infeksi terhadap? Infeksi selaput otak. Selaput otak? Ya. Bagian mana itu selaput otak? Jadi otak itu dilapisi semacam kulit. Berarti seperti horizon gitu ya, kalau di bumi ya? Dilapisi kulit selaput yang namanya mening. Betul. Namanya mening. Ditambah kata itis karena dalam bahasa Latin itis artinya radang. Oke. Jadi radang selaput otak. Nah, meningitis ini terjadi karena
ada mikroorganisme, baik itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur atau TBC yang menginvasi sehingga masuk dan menginfeksi si selaput otak tersebut. Maaf, saya kurang mengerti nih. Jadi kan ini penyakit sama yang diderita oleh Olga Saputra ya. Dan tadi Anda mengatakan ini bisa bakteri, bisa virus, bisa TBC dan TBC jamur. apa tuberkulosis? Iya. Dan jamur. Berarti kenapa bisa ke selaput otak? Karena sebenarnya gini, jadi Tuhan itu menciptakan kepala kita, otak kita itu dilindungi oleh sistem kekebalan yang sangat hebat dan tidak gampang terinfeksi. Gampang terinfeksi? Tidak gampang. Oke. Mas Dedi mungkin sering flu gitu ya, tiap tahun ada flu, tapi kita nggak setiap tahun meningitis kan. Nah, jadi artinya untuk sampai terjadi meningitis itu sangat-sangat kecil, nggak gampang, sangat nggak gampang. Kalau bisa sampai terjadi meningitis berarti ada faktor yang lainnya. Contoh, daya tahan tubuhnya yang sangat turun. Panas yang tinggi sekali? Itu adalah gejala. Tapi yang bisa menyebabkan meningitis adalah satu, daya tahan tubuh sangat turun. Yang kedua, si penyebab meningitis tadi baik virus, bakteri, TBC dan lain-lain itu dia terlalu ganas. Jadi bisa masuk. Tapi pada prinsipnya ketika daya tahan tubuh kita baik-baik saja, otak tidak akan mudah terinfeksi. Maaf, artinya bisa saja pada kasus Olga Saputra, bisa saja pada kasus Olga karena Olga kecapean. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena setahu saya dia tidur jarang, dia syuting dari pagi sampai malam, makan tidak benar katanya. Itu sangat mungkin bisa menuju ke meningitis. Sangat mungkin. Kurang istirahat otomatis daya tahan tubuh turun. Nah, ketika itu mulailah apapun bisa masuk sampai menembus ke selaput otak tadi. Oke. Nah, tadi kalau katanya dari infeksi paru-paru virus naik ke atas bisa juga. Sangat mungkin juga. Jadi meningitis selain tadi saya sebutkan adanya si kekebalan yang turun, adanya kuman yang mengganas, juga ada istilahnya apa ya? Tempat masuk. Arti tempat masuk ada jalurnya. Satu mungkin dari paru-paru, infeksi paru yang berat. Dua, dari THT, misalnya ada infeksi telinga berat, infeksi tenggorokan berat, atau gigi berlubang. Gigi berlubang? Iya, gigi berlubang bisa menyebabkan meningitis? Kalau misalnya gigi berlubangnya sangat berat dan daya tahan tubuh kita turun, kuman yang dari sini naik ke atas. Naik ke atas? Kalau daya tahan tubuhnya sangat kurang? Iya. Oke, ya artinya kecapean dan sebagainya, itu bisa kan? Betul. Oke, nah gejala awalnya apa nih? Kita taunya bahwa ini sampai atau tiba-tiba saja sudah ada di otak, atau ada cara untuk mencegah gitu, gimana? Ada. Gejala awal yang pasti muncul adalah satu, sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat? Hebat, ya. Yang kedua, karena ini suatu radang infeksi, pasti ada demam. Maaf, tolong didefinisikan sakit kepala hebat itu seperti apa? Oke, kalau kita suka sakit kepala ya, sakit kepala itu masih bisa kerja, masih aktivitas, minum obat warung masih membaik, sembuh, itu namanya sakit kepala biasa, kita bisa bilang. Tapi kalau sakit kepala hebat, sudah tidak bisa sampai kerja, sudah tidak bisa sampai bangun, bahkan secara ekstrim bisa sampai jambak rambut atau menjedot-jedotan kepala. Saya nggak mungkin itu kan? Iya betul, nggak mungkin. Menjedotin kepala kan mungkin. Nggak, dia jawabnya betul nggak mungkinnya itu lempeng barusan dokter. Iya. Tapi, nah, berarti itu sakit kepala yang luar biasa. Biasa. Lalu tadi setelah itu? Ada demam. Ada demam tinggi ya? Demam tinggi. Setinggi apa itu? Demamnya sebenarnya tidak ada patokan seberapa tinggi. Oke, tapi demam ya? Demam. Oke, lalu? Kemudian bisa diikuti oleh adanya kaku leher. Kaku leher? Kaku leher. Jadi leher tidak bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk. Kemudian pada fase lanjutannya bisa terjadi kejang. Kejang. Ini apakah ini artinya si virus atau apapun itu sudah naik ke atas atau bagaimana? Sudah naik. Sudah naik. Nah, pada saat si virus ini sudah naik menuju ke selaput otak, apakah bisa di stop? Kalau dalam level ini? Dalam level ini bisa. Bisa di stop. Bisa. Dengan cara? Dengan cara pengobatan, balik lagi, seberapa cepat dia berobat dan seberapa tepat ditangani. Nah, itu oke berarti. Tapi kalau hubungannya sama kelenjar getah bening bisa dok? Akhirnya misalnya ada infeksi di kelenjar getah bening, terus akhirnya naik juga ke otak gitu, menyebabkan meningitis. Kalau meningitis dari kelenjar getah bening sendiri mungkin itu dua cerita yang berbeda. Berarti nggak mungkin ya? Iya. Tapi yang jadi masalah dengan Olga, setahu saya, setiap kali Olga kesini, kalau pada saat di Hitam Putih, dia kan suka ngeluh sama saya.
aduh gue bener deh, ini kayak sakit banget deh, karena gue tuh bisa pingsan-pingsan, sakit kepala gini. Dan masalahnya dengan Olga, maaf kalau saya salah ya, saya minta maaf dulu kalau saya salah, tapi ini dari apa yang beliau ceritakan ke saya, ke dokter dong gue bilang, dan dia nggak pernah mau ke dokter gitu. Enggak, gue punya ini, ada orang pinter gini. Dan saya selalu ngomong gitu, kalau lu sakit ke klinik, jangan ke klinik, saya bilang begitu, karena akhirnya itu kali yang membuat prosesnya lambat sekali ya. Nah itu mungkin buat pengetahuan kita juga dan buat Anda yang ada di rumah gitu. Biar bagaimanapun, saya tidak melarang Anda percaya terhadap apapun. Karena percaya itu adalah hak asasi manusia. Terserah Anda mau percaya duit tumbuh di pohon juga terserah gitu ya. Bukan masalah saya gitu. Tapi kalau Anda sakit, pertama kali Anda ke dokter dulu. Ke klinik, jangan ke klinik. Ya. Kalau ke dokter sampai salah, Anda bisa ke dokternya lagi. Kalau klinik Anda salah, nyari siapa Anda? Nah, ini Anda bilang bisa di stop pada saat itu? Bisa. Dan sembuh? Bisa. Bisa sembuh? Bisa. Oke. Kalau proses, kalau dalam Anissa nih, kasus Anissa, ini berarti sudah lebih dari itu? Kemungkinan sudah lebih fasenya, sehingga semakin lama dia terpapar, otak kita terpapar oleh penyakit, maka untuk recovery-nya pun akan semakin sulit. Oke. Gimana proses recovery-nya dan apa yang menyebabkan kok Olga bisa meninggal? Kalau ada recovery, kenapa harus meninggal? Karena mungkin dari awal untuk kasus Olga sendiri saya tidak tahu dari awal. Okay. Tapi ketika sudah terinfeksi mungkin pada fase lanjut dan pengobatannya pun mungkin tidak sesuai dengan penyebab. Artinya dari penyebab meningitis tadi saya sebut ada banyak ya. Ketika orang sudah kita curigai atau diagnosis meningitis, tahap kedua adalah kita harus cari kira-kira penyebab meningitis itu apa. Apakah si bakteri dan lain-lain tadi dengan cara pengambilan cairan otak dari pinggang bawah. Itu nanti cairan otaknya kemudian kita akan periksa, kita lihat penyebabnya apa. Nah, penyebabnya apa baru kita terapi sesuai penyebab. Berarti lama dong prosesnya sendiri. Iya, jadi memang harus secepat mungkin kita diagnosis dan langsung Tapi tadi menurut Ibu Ira ya, katanya harus dioperasi. Mungkin ada. Jadi pada beberapa kasus meningitis bisa terjadi komplikasi. Karena ada infeksi, otomatis macam ada nanah di dalam selaput otak dan otak. Itu harus diambil. Itu akan menyebabkan perlengketan, sehingga aliran cairan otak akan terganggu. Ketika aliran cairan otak akan terganggu, maka ada penyumbatan di saluran tersebut, maka sumbatannya itulah harus biasanya kita akan lepaskan. Oke. Maaf dokter, saya nih dari tadi penasaran dengan Anissa di sini. Ketika seorang kena meningitis dan dalam keadaan seperti Anissa, apakah sebenarnya Anissa ini sadar apa yang kita omongkan? Atau dia tidak sadar? Itu banyak individual. Itu gradasinya sangat banyak. Tapi kemungkinan sadar. Tapi tidak bisa respon? Tidak bisa respon. Kenapa tidak bisa respon? Karena mungkin Anissa terkena masalah infeksi di dalam otaknya itu masih sangat muda. Sehingga pada saat kita otaknya sel-selnya sedang berkembang, tapi sel yang berkembang itu dihambat oleh proses infeksi, sehingga perkembangan selnya terganggu. Jadi untuk mengerti, untuk berbahasa itu otomatis terganggu. Kalau sudah dewasa? Kalau sudah dewasa, tergantung kembali lagi seberapa hebat dan seberapa luas meningitis itu atau penyakit yang menyerang otak itu terkena. Jadi dia bisa saja koma gitu? Bisa. Pada fase lanjut bisa kejang dan bisa penurunan kesadaran, bahkan koma. Kehilangan kesadaran. Tapi kalau pada saat sembuh bisa biasa? Bisa biasa. Bisa biasa. Oke, apakah ini menular? Menular, kalau dibilang penyakit menular, penyakit infeksi di Indonesia emang dikatakan penyakit menular. Tapi menularnya tidak seperti, dalam arti kata tidak seperti menular, seperti influenza. Tidak kita berdekatan, ada yang bersin atau ada yang batuk, itu tertular, tidak. Habis? Penularannya artinya gini, seperti mungkin kalau misalnya kita pergi umroh atau haji biasa ada vaksin meningitis, karena di daerah itu adalah daerah yang endemik, artinya banyak kasus meningitis. Jadi kita preventif karena kumannya di sana banyak yang bisa masuk ke tubuh kita, tapi bukan penularan dari orang ke orang. Bukan. Kalau Indonesia nggak endemis ya? Kalau Indonesia nggak. Tidak orang ke orang? Tidak. Apa bedanya kalau misalnya kita umroh itu kan juga orang ke orang? Tapi karena kumannya memang endemis di sana. Kumannya habitatnya di sana lah. Habitatnya gitu. Di sana. Jadi banyak. Penyerangan antar kuman itu besar sekali. Iya, kemungkinan. Kalau di Indonesia tidak? Di Indonesia sebenarnya tidak. Oke, jadi tidak bisa orang ke orang? Tidak. Oke, tapi jadi kalau nggak ada misalnya tuh. di dalam satu wilayah, misalnya di wilayah A,
di situ mewabah terjadinya meningitis, berarti orang-orang di sekitar situ atau pendatang ke daerah situ bisa juga kan bisa jadi juga. meningitis gitu ya? Seperti gini, misalnya contoh, di Indonesia tuberkulosis yang paling banyak TBC. TBC bisa menyebabkan meningitis, tapi bukan kita tertular meningitis. Misalnya si A itu TBC, si B tertular TBC dari si A. Nah, karena daya tahan tubuh si B ternyata rendah, maka si B bisa terjadi meningitis TBC. Komplikasinya. Oke. Karena daya tahan tubuhnya lebih jelek gitu daripada si A itu. Daripada si A. Jadi bukan artinya si A meningitis TBC, si B pasti meningitis TBC. TBC-nya menular, tapi meningitisnya proses. Ya, oke. Saya akan lanjut lagi setelah satu ini karena masih banyak pertanyaan dan juga kita akan melihat ini. Kita akan berbincang dengan anak-anak yang sebenarnya dibantu oleh Olga Saputra sendiri dan kedermawanan Olga selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.